penyuluhan kesehatan jiwa anak usia sekolah dasar. Boleh tepuk tangan. Pada kesempatan kali ini mari kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya. Kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Juga sholawat serta salam kita tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Oke, untuk memulai acara ini agar lebih menambah keberkahan ya, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah dan dilanjutkan membaca Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 10 ya. Ya. Kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan membaca An-Naba 1 sampai 10. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Panitia kepada Ibu Mira Setiani SPG, kepadanya disilakan. Terima kasih Bu Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Islam Bakti Asih, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf SD Islam Bakti Asih, dan yang Ibu banggakan siswa-siswi SD Islam Bakti Asih yang tampaknya hari ini sangat cantik dan tampan sekali. Benar? Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin. Siswa-siswi SD Islam Bakti Asih, Ibu ucapkan selamat datang di kegiatan penyuluhan jiwa usia sekolah dasar. Kesehatan jiwa adalah hal yang sangat penting, namun seringkali kita lupakan. Anak-anak, oke, untuk kegiatan hari ini ditujukan agar kita semua mampu mengenal potensi diri. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa. Ibu harap anak-anak di sini mampu menyimak dengan baik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mira atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Bakti Asih kepada Bapak Dadang Yuhanda SMI. Kepadanya disilahkan. Adik-adik semua, selamat mengikuti kegiatan penyuluhan nanti akan disampaikan oleh Ibu pemateri di sini. Mohon nanti diregemkan, disimak baik-baik, dicatat ya. Adik-adik nanti boleh bertanya, bertanyanya yang bagus-bagus. Nanti ada door prize juga kalau pertanyaannya bagus. Yang ribut nanti di Cirian kelas berapa ini? Mau di absen dulu dong, kelas 4, Cung. Ada di mana nih? Oh, di situ.
Kelas 5. Wes. Oh, pengen tahu kelas 6? Wah, kelas 6. Nah, kelas 6 insya Allah baik-baik tadi karena sudah kasih tahu di bawah. Mantap, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat nanti mengikuti kegiatan. Sebelum mengikuti kegiatan, disemangat dulu, tangannya di atas. Tangan di atas, simpan di pundak teman yang di samping. Yuk, teman-teman, kita akan sukses. Bangun, jangan ngantuk. Hey, hey. Alhamdulillah. Sama seperti ketua pelaksana yang sambutannya singkat, Pak Dewi juga singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezeki dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Di sini Ibu bertindak sebagai moderator dalam acara seminar penyuluhan kesehatan jiwa yang mengusung tema tadi sudah disampaikan oleh Ibu Azli dalam bahasa Indonesia saja ya. Untuk temanya sebuah langkah untuk mengenali dan mencintai diri sendiri. Nah, nanti bagaimana dan seperti apakah kita bisa memiliki jiwa yang sehat, yang cerdas dan yang bertakwa. Nanti kita sama-sama dengarkan paparan dari pemateri kita yaitu Ibu Yusrina. Baik, sebelum Ibu Yusrina menyampaikan materinya, Ibu sedikit akan membacakan biodata beliau. Yang akan menyampaikan nanti Ibu Yusrina Nur Sophia, MPSI Psikolog. Beliau adalah merupakan pendidikan beliau di Unpad dan juga di Unisba. Terus keahlian beliau adalah sebagai asesmen psikologi, intervensi psikologi dan juga parenting education. Itu ya, luar biasa aktivitas beliau. Sebelum Ibu Yusrina kesini ke depan, kita sama-sama sambut dengan nyanyian ya. Sambil kasih tepuk tangan. Selamat datang Ibu, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Ibu, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Sekali lagi, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Baik, kita kasih aplaus dulu semuanya. Iya, untuk mempersingkat waktu, barangkali Ibu Yusrina mangga bisa dimulai. Jadi saya serahkan kepada Ibu Yusrina. Terima kasih Bu Siti atas pembukaannya. Oke, saya dibawa aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya adik-adik di sini. Saya panggilnya adik-adik kan biar saya kelihatan muda, jadi boleh panggil saya kakak boleh.
Oke, terima kasih adik-adik di sini, teman-teman di sini sudah hadir di aula ini siang-siang. Di luar panas banget cuacanya ya. Udah pada makan siang belum? Oh, nggak kompak, ada yang udah, ada yang belum. Jadi udah atau belum? Coba. Nanti minta konsumsi ya ke ibu gurunya ya. Oh udah, oh kurang ya? Oh kurang. Oke. Nah, mau ngapain sih teman-teman di sini? Adik-adik di sini mau ngapain? Mau tidur? Oh tidur mah di rumah ya. Nah, kali ini saya dalam beberapa waktu ke depan, mungkin 30 menit sampai 40 menit ke depan, bakal sharing sama adik-adik di sini sebenarnya gimana sih cara kita mengenali diri kita supaya kita bisa mencintai diri kita gitu. Dengan kita mencintai diri kita, kita akan merasakan tentram, hatinya tenang, juga nanti bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain dengan nyaman. Seperti itu ya. Oke. Sebelum mulai, supaya teman-teman bisa lebih fokus dan tidak ngobrol ya, coba berdiri dulu. Boleh nggak berdiri dulu sebentar? Ya berdiri dulu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berdiri semua ya. Coba sambil dilurusin barisannya supaya duduknya enak, pegang pundak temannya di depannya. Coba, udah dipegang. Oke. Pegang pundak teman di depannya, terus pijit sedikit, dipijit sedikit. Tuh, enak kan? Enak. Pelan-pelan pijitnya, pelan-pelan. Kalau sudah, balik badannya lihat ke belakang. Sangat gantian pijit temannya. Oke. Cukup ya. Boleh duduk lagi. Kita duduk lagi. Semuanya duduk lagi ya. Oke, saya hitung sampai 10, semuanya duduk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kalau saya bilang selamat pagi, jawab pagi 3 kali ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Supaya teman-teman konsentrasi karena masih ada yang ngobrol kanan kirinya, saya punya game sedikit. Kalau saya, mungkin udah ada yang tahu juga ya. Kalau saya bilang door, teman-teman, adik-adik di sini bilang door. Oke? Kalau saya bilang door sekali, teman-teman bilang door, gitu ya. Kalau misalnya kalau saya bilang tembak, teman-teman bilang door, gitu ya. Kalau misalnya saya bilang bom, semuanya door, gitu ya. Oke? Oke, saya tunjuk ya yang bilang door ya. 1, 2, 3, tembak. Siapa ya? Mau saya tunjuk ya. Door. Ayo, saya mau jalan-jalan. Ini pada bawa buku catatan, mau nyatat apa sih? Oh disuruh. Gak nanya dulu buat apa emang? Tembak. Oke, sebenarnya saya di sini nggak banyak nggak banyak. Cuman minta waktu sebentar aja buat teman-teman di sini, adik-adik di sini supaya bisa fokus. Jadi apa yang saya sampaikan diterima sama semuanya ya. Oke, bisa fokus ya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai ya nih. Sebuah langkah untuk mengenali dan mencintai diri sendiri. A step to know and love yourself. Oke, next. Nah, tadi udah kenal ya siapa saya ya. Saya Yusra Sofia. Saya merupakan psikolog klinis anak dan remaja. Saya berpraktik di fasilitas kesehatan Bakti Asih Bandung ya.
area konsultasi saya, parenting, kesiapan sekolah, asesmen kecerdasan, masalah belajar, masalah konsentrasi dan lainnya. Jadi kalau teman-teman nanti setelah ini kayaknya saya pengen ada yang diceritain deh, pengen curhat gitu ya, pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak, boleh, iya tinggal ke bawah ya, dekat ya. Oke. Nah, jadi sebuah langkah untuk mengenali dan mencintai diri sendiri. Apa sih, ini panjang banget nih, dari judulnya juga kayaknya berat banget gitu ya dibahas siang-siang hari gini. Oke. Jadi tujuan kita buat tadi ya mengenali diri dan mencintai diri sendiri itu kita supaya bisa kita mengenali lebih dalam lagi sebenarnya diri kita sendiri itu seperti apa sih. Terus supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri dan kita bisa menjadi individu yang bahagia dan juga sehat, memiliki pikiran yang positif dan berani berubah ke arah yang lebih baik. Oke. Pertanyaannya, siapa yang mau bantu saya ke depan? Satu orang. Mana? Sini boleh. Oke. Siapa namanya? Marvin. Vin, kelas berapa? 5A. Kelas 5A. Oke, di sini saya punya pertanyaan. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya Marvin mau? Sukses di masa depan. Sukses di masa depan. Terus selanjutnya, apa yang Marvin suka? Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Berat banget ini. Apa yang kamu bisa? Bahasa Inggrisnya jago. Bahasa Inggrisnya bagus. Bahasa Inggrisnya bagus. Oke. Apa yang kamu mau tadi? Apa yang Marvin mau? Sukses di masa depan. Apa yang kamu suka? Belajar bahasa Inggris. Apa yang kamu bisa? Tadi apa tadi? Bahasa Inggrisnya bisa jago. Bahasa Inggrisnya jago. Oke. Tepuk tangan dong buat Marvin yang udah ke depan. Boleh duduk lagi. Oke. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus tahu apa yang kita mau, apa yang kita suka dan apa yang kita bisa? Next. Supaya kita bisa mengetahui tentang diri sendiri, karena itu merupakan hal yang penting. Jadi dengan kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang kita bisa, kita jadi tahu bahwa oh ternyata itu ya yang kita butuhkan gitu. Dari sebelah sini deh, satu lagi yang perempuan, siapa yang berani ke depan? Nggak mau. Ayo, ayo. Kan gak dia ngapain, cuma ditanya aja. Boleh, ayo, boleh. Oh, di sini aja. Diam ya, jangan ngobrol ya. Apa yang Agis mau? Uang. Apa yang Agis suka? Apa yang Agis bisa? Masak. Masak, oke. Nah, berarti teman-teman tahu ya, yang Agis mau itu adalah saat ini tuh uang. Yang Agis suka siapa? Jaehyun. Tahu nggak? Ibu tahu Jaehyun, Bu? Apa yang Agis bisa? Itu bisa masak tuh. Jadi kan kita lebih tahu, oh ternyata apa yang kita mau dan apa yang kita suka dan apa yang kita bisa kita sebutkan dan kita bisa lebih mengenali diri kita. Oke, next. Nah, kenapa sih mengenali diri itu penting, teman-teman? Nah, tadi kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita suka, dan apa yang kita bisa. Kita jadi tahu mana hal yang disukai dan tidak disukai. Tadi, ternyata Marvin lebih suka pelajaran bahasa Inggris dibandingkan pelajaran yang lain. Ternyata Agis lebih suka masak dibandingkan harus cuci piring, misalnya gitu ya. Terus kita jadi punya keyakinan tentang diri. Oh, ternyata aku yakin nih, menurut Marvin bisa sukses di masa depan gitu ya. Dan memiliki batasan secara personal. Jadi ketika misalnya kita tahu, kita kenal diri kita punya batasan gitu, sejauh mana kita mengetahui apa yang ingin kita capai di kemudian hari. Lalu kita juga tahu gimana cara berinteraksi dengan orang lain, punya gagasan atau ide yang jelas dengan tujuan hidupnya juga yang jelas di kemudian hari. Lalu mengetahui apa yang dibutuhkan untuk dapat memotivasi diri dan menjadi lebih mudah beradaptasi gitu ya. Pertanyaan kedua, siapa yang mau?
Boleh. Ayo. Jangan malu-malu. Boleh sini. Ini siapa namanya? Nanti ya. Gak boleh tunjuk temannya ya, harus tunjuk diri sendiri, harus berani. Oke, siapa ini namanya? Pian. Oke, pertanyaan kedua. Apa perasaan kamu hari ini? Bisa dilihat di situ. Perasaan kamu apa? Ada senang, ada sedih, ada marah, ada tadi ya percaya diri, ada malu. Perasaannya sekarang apa hari ini? Oke, perasaannya senang. Kalau tadi pagi perasaannya apa? Belum berangkat ke sekolah? Senang. Oke, boleh. Duduk lagi, boleh duduk lagi. Dari perempuan, apa yang nyamperin kamu boleh? Apa yang kamu rasakan sekarang? Oke. Kalau tadi pagi, males juga. Oke, berarti kita ambil contoh ya. Siapa namanya? Maaf lupa. Fani kelas 5B. Oke. Jadi Davian sama Fani. Maaf ya. Fani sama Davian. Kalau Fani tadi hari ini lagi ngerasain males, kalau Davian lagi ngerasain senang. Oke, next. Nah, kapan kamu mulai perasaan seperti ini? Nah, tadi pagi sama saat ini, berarti sama ya, apa yang dirasakan tadi pagi saat ini kurang lebih sama. Oke, next. Nah, tadi emang boleh yang ngerasain tadi misalnya senang? Emang boleh ngerasain males? Semangat banget bagian malesnya. Nah, kenapa sih kita boleh merasakan tadi ya banyak ekspresi emosi yang bisa kita keluarkan gitu ya. Ada ekspresi sedih, ekspresi marah, ekspresi kecewa. Sebelumnya saya mau random nanya siapa ya? Ini namanya siapa? Hasna. Nah, Hasna kalau sedih tuh kalau lagi apa? Kalau lagi tegang atau mikirin sesuatu. Masih sedih. Oke. Lagi siapa ya? Oh iya, waduh jauh. Boleh nggak kencang aja suaranya? Biasanya siapa namanya? Gafa. Kalau kamu sakit biasanya karena apa? Sakit. Boleh nggak sakit di sini? Boleh? Sakit. Oke. Tumben gak ngacung. Siapa namanya? Gafa kalau marah kalau lagi apa? Lagi kesel. Kalau lagi kesel, gimana? Kalau lagi marah, marahnya karena kesel. Keselnya karena apa? Main gamenya kenapa? Lah, oh gitu. Oh berarti Dafa itu kalau marah itu kalau kalah main game. Sedangkan siapa namanya? Hasna ya. Kalau Hasna, halo, selamat pagi. Kalau Hasna tadi merasa sedih kalau ada yang lagi dipikirin gitu ya. Sebenarnya boleh nggak sih tadi punya perasaan malas, punya perasaan senang, marah, sedih? Boleh. Oke. Next. Boleh dan harus. Kenapa ya? Kok harus? Karena perasaan yang kita rasakan, mau itu senang, marah, sedih, kecewa, itu merupakan sebuah perasaan, bukan diri kita sebenarnya gitu ya. Itu hanya mewakili diri kita gitu. Ekspresi emosi, perasaan emosi kita rasakan merupakan itu bagian dari diri kita. Karena ekspresi itu bisa berubah. Coba saya mau nanya ke Dafa tadi, Dafa marahnya seharian enggak? Enggak. Berapa lama marahnya? Berapa lama marahnya atau kesalnya kalau main game kalah? Sampai jam 6. Oh, berarti nggak seharian ya. Terus saya lupa namanya. Bukan yang ini. Dan senang. Davian senangnya dari pagi sampai kalau senang biasanya karena apa tadi? Apa? Karena belajar. Biasanya senangnya berapa lama? Biasanya senangnya berapa lama? 6 jam juga. Oke, Hasna. Tadi kalau sedihnya berapa lama? Sampai yang dipikirin juga ada sih.
ya, berarti nggak bisa ditentuin waktunya. Tadi Fani kalau malas berapa lama malasnya? Kalau Fani malasnya berapa lama? Ayo, yang ini yang bisa diukur. 1 hari, oke ya. Berarti bisa berubah ya, nggak terus sehari itu marah, sehari itu kesel, sehari itu sedih dan sebagainya, gitu ya adik-adik ya. Oke. Nah, karena yang terpenting adalah kita mampu menerima apa yang kita rasakan. Kalau misalnya lagi sedih, ya udah kita terima dulu. Oh nggak apa-apa, sekarang kita sedih. Nanti besok mungkin kita bisa menghilangkan atau mengurangi intensi rasa sedih kita, gitu ya. Nggak apa-apa hari ini malas, tapi besok-besok malasnya dikurangin supaya bisa tercapai tujuannya, gitu ya. Nah, ini saya punya lagi gerbong kereta nih. Saya dapat inspirasi dari Mary Riana. Nah, kenapa? Ini ceritanya, boleh lihat ke depan adik-adik. Jadi, ini ceritanya adalah gerbong kereta. Kita ada di depan gerbong kereta. Gerbong kereta ini adalah mewakili perasaan-perasaan kita. Gerbong kereta pertama perasaan senang misalnya, gerbong kereta kedua perasaan sedih, gerbong kereta ketiga itu perasaan takut misalnya. Nah, nggak mungkin kan gerbong kereta itu diam di situ aja, pasti maju kan ya keretanya. Nah, makanya mungkin yang bisa kita analogikan, kita boleh ada di gerbong kereta senang, boleh kita ada di gerbong kereta sedih, boleh kita ada di gerbong kereta takut, tapi kita nggak perlu dulu untuk masuk ke gerbong keretanya karena itu bukan tujuan kita. Ketika kita udah masuk dan susah untuk keluar, kita akan terperangkap di gerbong tersebut dan susah untuk keluar. Misalnya kita masuk ke gerbong malas, susah buat keluarnya, kita nggak akan bisa maju dan nggak akan bisa memperbaiki diri kita ke depannya, gitu ya. Oke. Nah, kalau udah terlanjur gimana? Kenapa ya? Kok malas, rasa malas kita, rasa marah kita tuh terus-terusan ada gitu ya? Hari ini malas, besok nggak malas, tapi lusa malas lagi, gitu ya? Coba. Nah, kita bisa lakuin ada, kalau di komputer itu ada Ctrl Alt Delete. Apa itu? Nah, kita perlu mengatur hal yang bisa kita kendalikan dengan usaha dan tingkah laku yang ditampilkan. Gak apa-apa ya, tadi yang ke depan yang ngomong tadi saya kasih contoh terus ya. Misalnya tadi Fani punya rasa malas. Nah, ketika saya malas ini susah untuk dihindari, kita yang bisa punya kontrol, diri kita yang punya kontrol. Mau diatur sedemikian rupa, sebagaimana kalau misalnya diri kita nggak bisa mengontrol, kita nggak bisa menghilangkan rasa malas itu, gitu ya. Jadi kita perlu usaha atau tingkah laku supaya malas ini bisa menghilang, gitu ya. Lalu kita perlu alternatif, mencari cara lain kalau gagal atau belum berhasil. Misalnya kalau tadi kesel marah gara-gara kalah game, nah berarti supaya kita nggak kesel kalau kita kalah, berarti kita harus mencari strategi-strategi lain, misalnya alternatif-alternatif lain supaya kita nggak kalah main game. Kalau misalnya nggak bisa terus, udah dikontrol, cari alternatif, ya udah kita buang, kita hilangkan pikiran-pikiran negatif yang membuat diri kita terbelenggu di malas itu, di marah itu, seperti itu ya. Oke. Pertanyaan ketiga, siapa yang mau lagi? Boleh, ayo ke depan. Siapa namanya? Aneh. Siapa? Menambah. Asnambe. Aneh, apa sih yang suka yang bikin kamu suka stres? Dikasih uang jajan. Dikasih uang jajan, jadi Hanif stres gitu. Oke. Terus apa yang dilakukan kalau kamu stres nggak dikasih uang jajan? Nabung uang jajan ke sekolah. Hanif stres kalau nggak dapat uang jajan.
Ditabung. Supaya nanti pas nggak dikasih uang punya tabungan. Oke. Nah, apa yang orang tua kamu lakukan supaya kamu tidak stres? Uang jajan, jadi stresnya hilang. Oke. Contoh lagi, makasih ya. Mulai dulu. Dari perempuan, siapa yang mau menjawab? Nanti yang lain dulu. Boleh sini. Ayo jangan malu-malu. Saya lebih malu kalau ini dilihatin sama semuanya di depan. Mau di sini di depan ya? Oh udah di sini. Oke. Nanti. Ayo. Siapa namanya? Berapa? 5B. Apa sih yang bikin Kalisa pernah ngalamin stres? Yang bikin kamu stres? Terus matematikanya banyak. Terus apa yang kalau kamu stres? Nangis. Terus apa yang orang tua kamu lakukan supaya kamu tidak stres? Oke, terima kasih. Oke, kita udah punya 2 contoh ya teman-teman ya. Tadi Hanif itu stres kalau nggak dikasih uang jajan. Terus kalau misalnya nggak dikasih uang jajan, Hanif itu sudah menyisihkan uang buat ditabung. Oke. Yang ketiga, apa yang orang tua Hanif lakukan supaya Hanif tidak stres dikasih uang jajan, jadi stresnya hilang. Karena yang menyebabkan stres sudah terjawab gitu ya, sudah terpenuhi. Oke, tadi Kalista stres karena rumus matematikanya banyak. Nah, Kalista biasanya tadi apa yang dilakukan kalau kamu stres? Kamu nangis, iya nangis. Jadi pas Kalista susah nih menghafal rumus-rumus matematika, Kalista lebih milih buat nangis. Nah, yang dilakukan sama orang tuanya mengusap-usap dan menenangkan diri. Oke, next. Nah, jadi gimana sih supaya kita terhindar dari stres? Yang pertama, tidur cukup. Di sini pada tidur jam berapa? Aduh, pada ngapain itu? Oke, stop. Oke. Nah, yang idealnya, yang bagusnya adik-adik itu tidur cukup 9 sampai 12 jam per hari. Kalau bangun jam 5 subuh berarti harus tidur baiknya paling lambat jam 8 malam ya. Oke, punya aktivitas olahraga supaya teman-teman terhindar dari stres. Harus olahraga. Olahraganya apa aja? Jogging, sepak bola, boleh. Pokoknya setiap olahraga supaya kita nggak stres. Ya, sepedaan boleh. Selanjutnya kita juga harus menceritakan masalah supaya mendapatkan solusi dari orang dewasa. Orang dewasa itu ada orang tua dan juga ada guru gitu ya. Kayak tadi Kalista susah nih ngafal rumus-rumus matematika. Dia sharing sama orang tuanya ngebantuin gitu ya. Lalu supaya kita nggak stres, kita boleh loh bermain. Di sini siapa yang nggak suka bermain? Ada cowok. Nggak suka bermain? Oh gitu, oke. Di sini boleh loh kita bermain ya, bebas bermain apa aja. Tapi di waktu yang sudah ditentukan ya, bukan di waktu belajar, supaya kita tidak stres ya. Kita juga bisa melakukan hobi, yaitu melakukan kegiatan yang disukai. Tadi misalnya hobinya masak ya, masak boleh supaya kita nggak stres, supaya kita nggak melulu memikirkan hal-hal yang membuat kita stres. Lalu kita juga bisa menulis. Siapa yang suka nulis diary atau jurnal, itu bagus loh buat menghilangkan stres yang kita rasakan. Malas nulis nggak apa-apa, bisa cara yang lain, bisa berolahraga, bisa menjalankan hobi dan lainnya ya. Oke, jadi mengenali dan mencintai diri, mengetahui respon emosi, mengatasi stres, sebuah proses menuju apa? Coba semuanya baca di depan. Kesehatan mental. Siapa yang baru dengar kata
kata-kata kesehatan mental? Ada yang baru dengar kesehatan mental? Oke, sekarang saya tanya, siapa yang tahu kesehatan mental itu apa sih? Coba tunjuk tangan, siapa yang tahu? Oke, next. Jadi teman-teman, adik-adik semuanya, kesehatan mental itu next apa? Kesehatan mental itu adalah keadaan tentram secara mental yang memungkinkan seseorang mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuannya, dan mampu belajar dan bekerja dengan baik serta berkontribusi di lingkungannya, gitu ya. Jadi ketika kita bisa merasakan diri kita itu tenang, tentram, berarti kita memiliki kesehatan mental yang baik, gitu ya. Oke, next. Dan adik-adik memiliki sehat secara mental selama masa anak-anak, masa adik-adik semuanya di sini, berarti mencapai tahapan perkembangan emosional serta memiliki keterampilan sosial yang sehat dan mampu mengatasi masalah. Karena dengan kita punya jiwa yang tenang, jiwa yang nyaman, kita jadinya bisa melakukan hal yang kita inginkan semaunya, tidak terganggu hal apapun, gitu ya. Dan anak yang sehat secara mental memiliki kualitas hidup yang positif dan dapat berfungsi dengan baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Oke. Nah, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan mental merupakan kehidupan sosial dan perkembangan emosi. Nah, siapa yang di sini tiap hari suka minum vitamin? Siapa yang di sini suka makan makanan yang bergizi? Nah, itu semua yang teman-teman lakukan itu untuk menjaga kesehatan fisik supaya sehat ya, supaya sehat juga. Makanya teman-teman juga harus menjaga mental teman-teman supaya sehat secara mental ya. Oke, next. Nah, gejala yang dialami gimana sih kalau kita merasakan mental kita itu sedang tidak sehat ya, atau bahasa sekarang tidak baik-baik saja gitu ya. Merasa sedih, kurang konsentrasi, takut atau khawatir yang berlebihan, perubahan suasana hati yang ekstrim, dan sebagainya ya. Adik-adik bisa baca di layar ya. Nah, tapi jangan mendiagnosa sendiri ya, nggak boleh mendiagnosa sendiri. Jadi tadi siapa yang merasa sedih? Berarti mental aku lagi nggak sehat, belum tentu. Kita harus telusuri dulu sedihnya karena apa gitu ya. Apakah berlarut-larut atau seperti apa gitu ya. Nah, jika merasakan kondisi itu berlarut-larut ya, jadi mintalah bantuan ke orang tua, guru, atau psikolog gitu ya. Jadi pernah dengar kata-kata ini nggak? It's okay not to be okay. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman suatu waktu merasakan hal yang sedang tidak baik-baik saja, nggak apa-apa. Kita punya teman, kita punya orang tua gitu ya, kita punya guru-guru di sini yang akan membantu teman-teman menyelesaikan masalah semuanya gitu ya. Nah, gimana nih cara menjaga kesehatan mental ya selain 3 tadi? Mengenali dan mencintai diri sendiri, mengetahui respon emosi dan mengatasi stres. Kita juga harus punya kepercayaan antara anak dan juga orang tua di rumah gitu ya. Terus keterbukaan mau menceritakan masalah yang kita alami sama ayah sama bunda di rumah gitu ya. Dan punya hubungan baik dan memiliki pola hidup yang sehat gitu. Nah, ini saya punya suatu cerita, boleh disimak.
nggak bisa, next aja Pak. PowerPoint selanjutnya aja. Oke, next. Nah, sekarang kita baca ya sama-sama semuanya ya sebelum kita penutupan ya. Yang pertama, semuanya fokus kita baca. Satu-satu bisa nggak Pak? Nggak bisa ya? Oke. Baca semuanya di depan ya. 1, 2, 3. Aku menyayangi diriku sendiri. Kedua, aku akan lebih mengenal diriku sendiri. Yang ketiga, aku mampu merespon emosi dengan tepat. Yang keempat, aku mampu mengatasi stres yang dirasakan. Selanjutnya, aku mau menjadi seseorang. Lalu, aku berani berubah ke arah yang lebih baik. Dan aku akan selalu memiliki pikiran yang positif. Oke. Udah selesai. Oke, terima kasih adik-adik semuanya yang sudah memperhatikan sampai akhir. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ada sedikit aja nggak apa-apa yang bisa teman-teman praktikan untuk diri sendiri dan juga lingkungan. Oke, saya kembalikan ke Ibu Siti. Terima kasih Ibu Yusrina. Baik, Ibu ambil air lagi. Paham semua? Coba sekali lagi. Paham semua? Oke. Boleh kalian marah? Boleh. Boleh kalian kecewa? Boleh kalian senang? Boleh kalian bahagia? Wajib. Kita wajib bahagia. Boleh kita marah, boleh kita kesel, tapi dengan controlling yang bagus ya. Tidak selamanya dan tidak selalu marah saat ada waktunya. Boleh itu sebagai luapan emosi kalian. Nah, sekarang Ibu mau ada 4 orang yang maju ke depan. Nanti siapa yang berani ke depan dapat hadiah. Untuk sebentar. Sebentar. 1, 2. Ibu tunjuk yang rapi. Ibu tunjuk yang rapi. Oke. 1, 2, 3. Perwakilan dari kelas yang perempuan dulu. Kelas 6. Yuk, silakan. Indira maju. Ibu panggil Indira. Perwakilan kelas 5. 1, 2, 3. Boleh, Pani. Silakan baris. Untuk laki-laki 1, 2. Perwakilan kelas 4. Kelas 4 silakan Rizky maju. Perwakilan lagi kelas 6 boleh Kenji maju. Maju Rizky. Oke, silakan berbaris ya kalian. Maju. Sini aja biar sambil memegang Ibu Rizky. Maju. Maju Rizky. Mana Rizky? Rizky tabrak jadi. Oke, next. Azmi silakan. Kaizar silakan Kaizar. 4 orang ini Ibu mau kalian mengajukan pertanyaan kepada Ibu pemateri ya. Mulai dari Indira. Boleh kasih kan sekarang barcode yang di sini itu tuh mengganggu mental nggak sih? Itu yang kayak kata itu sendiri. Bentar. Tadi pertanyaannya Ibu, sekarang kan lagi zamannya barcode yang ada di tangan. Itu mengganggu mental illness nggak? Gitu kesehatan mental nggak? Tuh barcode yang kayak gimana? Kan saya malah nggak tahu ya. Oke, saya langsung jawab ya. Itu mengganggu kesehatan. Jangan Kenapa? Karena itu melukai diri sendiri. Berarti kita tidak mencintai diri sendiri. Jadi boleh atau enggak? Oh, diwakilin sama siapa namanya? Indira. Sama Indira ya. Indira ini menjadi saksi tidak boleh untuk menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri itu banyak ya, bukan hanya seperti itu. Kayak misalnya hal yang sederhana, ketika misalnya kita ketika ada yang melakukan kesalahan kepada kita, terus kita diem aja, berarti itu juga
nggak boleh, itu tidak boleh karena berarti kita tidak peduli sama diri kita sendiri. Kalau kita nggak peduli sama diri kita sendiri, gimana kita mau peduli sama orang lain gitu ya. Jadi teman-teman di sini mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu ya. Kalaupun ada berarti stop sampai di sini, tidak boleh mengulanginya lagi gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Misalnya kalau kita lagi merasa marah terus kita melampiaskan ke orang lain boleh nggak? Pertanyaan Fani, ketika kita merasakan marah, bolehkah kita melampiaskannya ke orang lain? Oke, pertanyaannya, ketika melampiaskan diri ke orang lain, apakah permasalahannya itu selesai? Enggak. Oke, sekarang nanya ke teman-teman yang, kalau misalnya kita marah, terus kita melampiaskan ke orang lain, masalahnya selesai atau enggak? Kalau tidak berarti boleh atau enggak? Iya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaannya ya. Oke, jadi gini teman-teman. Ketika kita merasakan marah, berarti itu adalah emosi yang kita rasakan saat itu ya. Kita marah misalnya karena dijauhin teman. Terus karena dijauhin teman, kita jadi marah ke adik di rumah. Adiknya nggak tahu apa-apa, tapi dimarahin gara-gara di sekolah kita dijauhin teman. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita cari tahu kenapa ya aku sampai dijauhin teman. Oh ternyata aku melakukan kesalahan dan aku lupa meminta maaf gitu. Jadi permasalahannya itu permasalahan di situ. Jadi coba kita lihat atau kita pelajari atau kita identifikasi kira-kira kenapa ya kita punya respon-respon marah tertentu. Jangan sampai marah itu nyampe ke orang lain dan sama merugikan orang lain gitu. Nah boleh lanjut, ini siapa namanya? Kenzi. Kenzi kelas berapa? Maka Mau nanya apa? bukan apa kalau orang ngerokok kan nyakitin tubuh sendiri. Gimana cara ngejelasin? Ngejelasinnya oke. Pertanyaan Kenzi, rokok itu kan tidak baik untuk tubuh kita. Gimana cara kita menjelaskan bahwa rokok itu tidak baik gitu ya? Oke. Nah, pertanyaannya berat. Gimana ya cara ngejelasin rokok itu nggak baik loh, teman-teman. Kalau kita merokok, merokok itu ini maksudnya teman-teman Kenzi gitu maksudnya? Kan orang seusia Kenzi. Oh di rumah, oke. Oh ternyata Kenzi ini punya pengalaman. Ternyata temennya di rumah itu merokok. Gimana caranya supaya Kenzi bisa memberitahu bahwa merokok itu tidak baik ya, gitu. Kita di sini punya namanya teknologi. Kita bisa langsung cari loh di Google apa dampak berbahaya dari merokok gitu ya. Nah kalau misalnya udah dikasih tahu dampak berbahaya dari rokok gitu ya dengan gambar-gambar yang menyeramkan gitu ya, yang paru-parunya bisa bikin rusak, bisa bikin bolong, terus ternyata nggak mau atau mereka tetap merokok, ya udah berarti itu bukan kapasitas Kenzi buat memberitahukan ke dia gitu. Karena dengan begitu berarti dia tidak menyayangi diri dia sendiri dan tidak peduli terhadap diri dia sendiri. Dia aja dikasih tahu buat jangan merokok aja nggak peduli, gimana dengan Kenzi ngomong gitu ya. Mudah-mudahan dengan begitu nantinya dia bisa mendapatkan informasi yang lain supaya dia bisa memahami apa dampak rokok yang berbahaya bagi tubuh gitu ya. Terima kasih. Zan. Zan kelas berapa? 4A. 4A. Mau nanya apa? Ada teman yang mau minum obat tapi gak mau. Ada cara Ada teman yang susah disuruh minum obat gitu. Oke. Katanya gimana caranya supaya Kezar bisa ngasih tahu temennya yang susah minum obat. Nah, di rumah juga temannya. Oke, sekarang kita harus kasih tahu kenapa dia harus minum obat, karena dia sakit. Terus tanya teman
sembuh berarti kamu harus minum obat, karena obat itu adalah salah satu ikhtiar kita supaya kita bisa cepat sembuh. Kalau misalnya kamu cari cara lain, kenapa dia nggak mau minum obat? Kalau asam misalnya, oke, atau pahit misalnya, coba bisakah obatnya itu dicampur sama makanan lain atau misalnya diencerin supaya tidak terasa asam atau tidak terasa pahitnya gitu ya, atau misalnya setelah minum obat langsung dibantu sama minuman yang atau minuman air putih dan langsung makan biskuit misalnya, jadi nggak terlalu pahit atau asam gitu ya. Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih. Bagaimana Indira, Fani, Kejar, sama Kenji? Sudah puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih. Untuk adanya nanti di belakang menyusul. Tepuk tangan teman-teman. Oke. Cukup ya untuk pertanyaannya. Ibu hanya membatasi 4 pertanyaan. Mungkin Ibu bisa simpulkan tadi dari temanya, bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ada 3 rumusnya. 3A. Apa rumusnya? 3A. Apa yang kita mau, apa yang kita suka, dan apa yang kita bisa. Bisa kalian lakukan seperti itu? Bisa, mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, ingat. Yang pertama, apa yang kita mau. Yang kedua, apa yang kita suka. Yang ketiga, apa yang kita bisa. Insya Allah bisa ya, menuju kita menjadi orang yang senantiasa berbahagia selalu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ke Ibu paparan materi. Kita kasih aplaus buat Ibu pemateri kita. Oke. Sebelum Ibu Yusrina meninggalkan kita kasih nyanyian lagi. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Oke, cukup ya. Mungkin saya selaku moderator undur juga akan saya serahkan kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.